Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Topik. Nah di video kali ini karena banyak sekali yang komen, Topik baca di kolom komentar teman-teman ya. Waktu pengecasan sepeda listrik, Topik sekarang sih lagi akan ngejurus ke pembahasan tentang pengecasan sepeda listrik nih teman-teman. Jadi ini enggak khusus untuk WinPlay doang teman-teman ya, karena di sini mungkin kita pakai charger WinPlay, ini bisa untuk sepeda listrik eksotik, Pacific, Goda dan sejenisnya. Pokoknya mas semua sepeda listrik teman-teman ya. Nah pembahasan part pertama, kenapa? Karena kita akan bahas kendala pengecasan terus menerus teman-teman ya, sampai part berapa kayak gitu kan. Nah jadi buat teman-teman yang suka, jangan lupa like teman-teman ya dengan pembahasan ini, dan juga subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasi teman-teman supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari Topik tentang pengecasan sepeda listrik atau kendala pengecasan sepeda listrik kayak gitu. Nah di pembahasan kali ini teman-teman ya, karena balik lagi ke sebelumnya, banyak banget yang komen kan Topik sebelumnya udah bikin cara pengecasan sepeda listrik yang benar. Nah bisa teman-teman tonton ya, itu untuk semua sepeda listrik teman-teman. Di video Topik itu pengecasan ke WinPlay D60, tapi teman-teman bisa charger ke semua sepeda listrik. Jadi tipe apapun juga pengecasan sepeda listriknya sama. Nah teman-teman, untuk pengecasan sepeda listrik, yang bagus dan benar itu pertama teman-teman ya, antara kurang lebih 8-9 jam. Nah 8-9 jam, tapi itu tergantung teman-teman ya, tergantung yang namanya baterai di speedometer teman-teman. Jadi bisa dilihat dulu baterainya apakah masih ada 2 atau 3. Jadi kalau di handphone itu persenan teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat, cuman kalau posisi dari 0 sampai penuh itu kurang lebih 8-9 jam kalau sepeda listrik yang 48 volt 12 Ah, terkecuali kalau baterainya kan ada baterai, ada yang lithium, ada yang SLA teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang lithium biasanya lebih cepat, kalau yang SLA yang 48 volt 12 Ah itu antara kurang lebih 8-9 jam. Nah kendala yang pertama banyak banget, nah diantara teman-teman, jadi sesudah lama ngecas ininya tetap hijau teman-teman, atau ininya tetap merah, bukan hijau, salah teman-teman ya. Jadi kendala yang pertama di antara teman-teman, salah satunya mungkin udah dicas lama tapi enggak hijau-hijau kayak gitu. Itu kendala yang pertama. Nah di sini teman-teman ya, Topik akan jelaskan. Pertama ngecas tadi 8-9 jam, posisi baterai kosong teman-teman ya. Nah banyak juga yang bilang, bang kalau jarak dekat gimana, harus langsung dicas atau enggak? Nah itu kembali ke teman-teman lagi. Jadi ketika teman-temannya jarak-jarak dekat ya gak usah teman-teman ya. Kalau sepeda listrik rata-rata sih jarak tempuhnya kurang lebih 45 kilo, ada juga yang 60 kilo. Jadi kalau jarak-jarak dekat gak usah dicas tiap hari teman-teman ya. Yang nomor keduanya teman-teman, kalau teman-temannya jaraknya jauh, nah jarak jauh antara kalau teman-teman bolak-balik 30 kilo, nah contohnya itu harus dicas tiap hari. Jadi rekomendasi dari Topik untuk pengecasan itu gak usah tiap hari ketika teman-temannya jaraknya dekat. Tapi ketika teman-temannya jaraknya jauh ya harus tiap hari, takut di jalannya mati. Tapi kalau sepeda sih ada pengkayuhnya teman-teman ya, atau pedalnya, jadi kita bisa pedal, cuman agak berat kayak gitu. Jadi untuk pengecasan kayak gitu. Nah balik lagi ke topik pembicaraan teman-teman ya. Nah banyak banget yang ketika saya Topik contohin teman-teman ya. Nah ini kita colokkan. Nah di sini warnanya warna hijau teman-teman, menandakan si charger kita di sini bagus. Nah kendala yang pertama kebanyakan diantara teman-teman itu, nah ini kan dimasukin ke sini teman-teman. Kalau di sini posisinya masuk, nah di sini teman-teman warnanya warna merah kayak gitu, warnanya warna merah. Nah banyak banget diantara teman-teman yang komen kayak gitu kan, bang punya saya udah dicas 7 jam atau udah dicas 5 jam kok enggak hijau-hijau. Nah itu mungkin banyak banget teman-temannya yang bilang, yang tanya
gimana sih itu harus gimana. Nah, seperti yang topik bilang sebelumnya teman-teman ya, pengecasan sepeda listrik kalau dari nol atau dari baterainya satu lagi, topik nggak rekomendasi buat teman-teman sampai habis banget, soalnya itu ke baterainya gampang rusak kayak gitu. Jadi nanti kalau baterai rusak nggak bisa dicas kayak gitu kan. Nah, ini terus-terusan warna merah nggak hijau-hijau. Nah, itu kendala yang pertama. Harus gimana kayak gitu kan, jadi penanggulangannya gimana. Nah, pengecasan sepeda listrik itu teman-teman kita harus bagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Nah, di sini posisi ketika kalau kita cas itu si chargernya itu panas teman-teman, panas, dan juga baterainya itu panas. Jadi ditakutkan panas kesananya baterainya gampang kembung dan chargernya gampang rusak. Jadi pengecasan itu 8-9 jam itu contohnya nih teman-teman ngambilnya yang 9 jam. Jadi harus dibagi dua. Contohnya nih dibagi dua gimana? 4,5 jam dulu. Nah, 4,5 jam dulu dicabut teman-teman. Dicabut, disimpan 15 menit atau 20 menit supaya apa? Supaya ininya dingin. Contohnya nih, ini udah teman-teman cas 4,5 jam. Nah, teman-teman cabut dulu ininya. Nah, cabut dulu teman-teman supaya apa? Supaya ininya dingin, baterainya dingin. Kayak gitu. Nah, terus sesudah 15 menit atau 20 menit teman-teman colokin lagi dan diamkan ini selama 4,5 jam. Nanti juga ininya teman-teman, ininya pasti warnanya warna apa itu teh? Bentar teman-teman ya, ini kayaknya udah full buat baterainya, nggak merah lagi. Nah jadi nanti juga ininya berwarna hijau kayak gitu kan. Terus topik juga baca di komentar, Bang, sepeda listrik saya udah dicas 5 jam, udah dicas 8 jam kok tetap ininya warna merah. Nah, itu teman-teman, contohnya nih teman-teman udah cas 8 jam. Nah, kok masih merah? Ya harus dicabut dulu teman-teman. Jadi kalau ininya mau hijau harus dicabut dulu, dijeda dulu supaya si chargernya dingin dulu teman-teman. Nah, kebiasaan ininya nggak berubah ke warna hijau itu akibat terlalu panas si chargernya. Jadi sistem ininya lampunya agak error teman-teman kayak gitu. Jadi diusahakan nih buat teman-teman, kalau yang punya kendala si sepeda listriknya ketika dicas, nah di sininya terus-terusan warnanya warna merah teman-teman ya, warna merah. Nah, jadi pengecasannya itu yang pertama teman-teman kurang lama. Jadi baru 5 jam, baru 4 jam udah dicabut, ya nggak mungkin full teman-teman. Kalau ini kan warna hijau itu menandakan full. Jadi ketika teman-teman udah dicas 8 jam, nah 8 jam kayak gitu kan, ininya tetap warna merah, ya harus dicabut dulu, simpan dulu 15 menit, cas lagi, nanti juga ininya berubah jadi warna hijau. Jadi nggak ada kendala sih teman-teman, meskipun ininya terus-terusan merah, ya mungkin cuman kendalanya di pertama ngecasnya kurang lama, nomor keduanya nggak dicabut dulu kayak gitu. Jadi kalau teman-temannya pengen ininya warnanya warna hijau, antara kurang lebih 9 atau 8 jam kayak gitu teman-teman. Jadi nah gimana, sampai sini paham mungkin teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, pertama kenapa ininya warna merah terus, teman-teman kurang lama pengecasan, harusnya kan 8-9 jam. Nomor keduanya nggak dicabut dulu kayak gitu. Jadi tapi teman-teman nih, contohnya nih teman-teman pas ngecas 5 jam dicabut, dicas lagi 2 jam ke hijau-hijau, harus 8-9 jam teman-teman supaya ininya warna hijau kayak gitu. Nah, terusnya juga teman-teman ya, diusahakan kenapa harus dibagi dua. Ya pertama teman-temannya ini ya kan ngecas meskipun di sininya ada angin. Nah, kebanyakan teman-teman si charger itu panas kayak gitu, jadi cepat rusak juga ke charger. Nomor keduanya kita ngejaga baterai, soalnya kalau charger mah murah teman-teman, paling di kisaran 200 ribuan kurang lebih. Kalau baterai ya lumayan mahal juga kayak gitu. Nah, mungkin penjelasannya segitu aja teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kata-kata topik yang salah. Mungkin semoga ilmu ini bermanfaat, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang pakai sepeda listrik supaya
bukan teman-teman doang yang tahu atau yang ini punya ilmu ini teman-teman ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Taufik dengan cara subscribe dan juga like. Nah, segitu aja mungkin teman-teman buat video kali ini. Nah, kedepannya Taufik di part 2 akan bahas lagi tentang pengecasan, karena banyak sekali teman-teman ya kendala di pengecasan sepeda listrik yang banyak komen-komen di video-video Taufik. Mungkin segitu aja dari Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.